Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, saya sudah bisa share screen ya. Silakan Pak. Sudah terlihat? Sementara proses sudah Pak. Sebentar. Sudah ya Pak? Sudah. Baik, terima kasih. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa sekalian. Pertama-tama, ini merupakan kebanggaan yang luar biasa bagi saya, penghargaan yang luar biasa, diberikan kesempatan, kemudian disandingkan dengan Profesor Agus, yang sama sekali saya jauh dari beliau. Jadi kalau beliau sendiri 30 tahun mengabdi di dunia pendidikan, sementara saya 30 tahun hanya jadi pedagang. Gitu. Jadi kalau pendidikannya hanya nyambi gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ke depan tidak sistematis atau kurang akademis lah dalam menyampaikan, karena memang pada prinsipnya saya 30 tahun hanya jadi pedagang. Kalaupun pendidikan itu hanya nyambi aja, seolah-olah kecebur gitu. Tapi mudah-mudahan pada pagi hari ini bisa memberikan seminar motivasi yang bisa membangkitkan semangat bagi khususnya mahasiswa Aroga Popin yang baru ini, termotivasi untuk ke depan lebih baik lagi, dan bukan saja mencari lapangan pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya. Nah, baiklah, saya diminta untuk memberikan seminar motivasi dengan judul Kiat-Kiat Sukses Menjadi Pengusaha Optik. Kalau dari judul ini yang diminta, sebetulnya sangat mudah untuk menjadi pengusaha optik ya, kiat sukses menjadi pengusaha optik. Tinggal punya modal, buka optik, jadi sukses jadi pengusaha optik. Tapi yang sulit adalah bagaimana menjadi pengusaha optik yang sukses. Itu yang penting harus digarisbawahi, bahwa apa yang kira-kira harus kita lakukan untuk menjadi pengusaha optik yang sukses. Baik, sebelumnya juga saya melihat di sini yang hadir ada juga pembina yayasan Pak Ferizal Ramli tadi, kemudian juga ada ketua-ketua Pengda ya, ketua Pengda ada Pak Asen, ada Ciango ya dari DKI dan juga dari Lampung ya, selamat bergabung. Mohon maaf nih bukan ngajarin nih ya. Saja kita memotivasi nih para mahasiswa khususnya, tapi mudah-mudahan ini juga menjadi informasi. Jadi sekali lagi saya sangat berbangga hati pada pagi hari ini. Marilah kita semua fokus, dan kita lihat ada beberapa mahasiswa juga yang sudah menjadi pengusaha optik atau ada yang menjadi karyawan selama ini. Nah, mudah-mudahan yang karyawan bisa jadi pengusaha, yang pengusaha bisa tambah maju. Baik. Sebelumnya ada pertanyaan, yang pertama adalah apakah optikal itu bisnis kacamata? Itu pertanyaan mendasar sebelum kita masuk menjadi pengusaha optik. Sepertinya kalau melihat gambar seperti ini atau tulisan seperti ini, optikal bisnis kacamata, di kenyataannya sehari-hari, oh iya betul, ini bisnis kacamata. Biasanya begitu datang ke optik, dia butuh kacamata, ada transaksi jual beli. Tidak salah, tetapi harus kita gali lebih dalam lagi. Sebetulnya apa sih optikal itu? Optikal tidak hanya bisnis kacamata sebetulnya. Nah, kita merujuk kepada Permenkes nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan optikal. Jadi amanah dari pemerintah tentang optikal itu sendiri. Optikal ternyata adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan atau pelayanan lensa kontak. Ini jadi amanah dari pemerintah sendiri bahwa optikal itu tidak semata-mata bisnis kacamata, tetapi ini fasilitas pelayanan
kesehatan. Dari sini kita awalnya. Bagaimana kita bisa menjadi pengusaha yang sukses? Kita kenali dulu bahwa optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Saya ulang-ulang terus agar ini para mahasiswa merubah paradigma. Karena banyak ternyata yang setelah gabung di dalam bisnis optik, mereka hanya, Pak, saya jualan kacamata, tanpa menyadari bahwa ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sehingga terjadilah persaingan yang jor-joran. Akhirnya mereka bunuh diri di dalam bisnis ini. Baik, kita lanjut dulu. Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Fasilitas pelayanan kesehatan itu apa sih sebetulnya? Apa fasilitas pelayanan kesehatan itu? Itu yang jadi pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Nah, optikal ini masuk ke dalam fasilitas atau tempat pelayanan atau tempat menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh swasta. Dan produk yang dihasilkan dari pelayanan ini adalah alat rehabilitasinya, yaitu kacamata, kemudian lensa kontak. Jadi kita adalah tempat menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan di bidang swasta. Kalau di bidang oleh pemerintah itu ada klinik mata, kemudian ada puskesmas dan lain sebagainya. Baik, jadi optikal adalah fasilitas atau tempat pelayanan kesehatan. Ini yang perlu dipahami oleh para mahasiswa yang sekarang baru masuk ini, bahwa sekali lagi kita adalah tempat pelayanan kesehatan. Lalu kita akan masuk apa yang dimaksud dengan pelayanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain, dan pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang dilayani dalam hal ini yang bersifat tidak berwujud atau tidak dapat dimiliki. Jadi pelayanan itu kita berikan kepada pasien atau konsumen yang datang kepada optik kita. Nah, apa saja sebetulnya pelayanan yang diselenggarakan atau diberikan di dalam sebuah optikal? Yang pertama, menurut Permen sendiri bahwa pelayanan refraksi. Ini kita akan gali sehingga nanti ke depan bagaimana di dalam bisnis ini yang kita utamakan. Ya. Pertama adalah pelayanan refraksi, kedua adalah pelayanan optisi, dan ketiga adalah pelayanan lensa kontak. Apa itu pelayanan refraksi? Jadi banyak sekali para pengusaha optik yang baru yang masuk ke dalam dunia optik ini, kemudian dia melakukan bisnis optik tanpa menyadari bahwa ini adalah hal yang paling penting di dalam bisnis ini. Karena tanpa ada pelayanan refraksi, maka tidak akan terjadi transaksi apapun. Jadi ini pentingnya pelayanan refraksi di sini. Pelayanan refraksi itu adalah pelayanan pemeriksaan dari awal sampai dengan akhirnya ditemukan kelainan refraksi. Jadi ini pentingnya pelayanan refraksi. Jadi dari awal mulai anamnesa, wawancara kita lakukan, kita tanyakan apa yang menjadi keluhannya, kita tanyakan apa yang menjadi pekerjaannya, hobinya apa. Dari situ kita bermula. Kita akan tahu bahwa si pasien atau si konsumen ini membutuhkan pemeriksaan, membutuhkan alat koreksi yang nanti akan kita pilihkan oleh si RO ini atau refraksionis optician ini. Dari mulai pelayanan dari awal. Dari anamnesa kemudian masuk kepada pemeriksaan bola mata. Jadi infeksi dan observasi, kemudian masuk kepada pelayanan refraksi sendiri. Dari situ proses itu berlangsung, kita lakukan secara profesional, maka kebutuhan atau yang dibutuhkan oleh pasien itu akan kita temukan di sini. Ya, jadi ini yang sangat penting pelayanan refraksi. Dan banyak yang mengabaikan ini, seolah-olah refraksi itu hanya sederhana saja, bahkan yang tidak sekolah
seolah-olah bisa melakukan refraksi, padahal itu diatur dalam undang-undang juga, tidak boleh yang ngaku-ngaku RO itu melakukan pemeriksaan refraksi. Dan ini sangat luar biasa. Dari awal pemeriksaan refraksi ini kita bisa menentukan ke depan apa yang harus diberikan. Kacamata kah atau lensa kontak kah atau alat lain yang dibutuhkan. Kita bisa mengetahui penyakit daripada si pasien, penyakit yang menyertainya, kemudian keluhan-keluhan dan lain sebagainya, kita bisa akomodir di situ sehingga kita bisa menyimpulkan apa yang akan diberikan. Nah, bisa nanti dengan kebutuhannya kita bisa memberikan lensa, misalnya untuk satu hal saja yang miopia itu single vision. Tidak cukup single visionnya hanya dengan dilapisi anti refleksi saja. Kita bisa tawarkan lebih jauhnya. Kalau misalnya hobinya dia di luar, outdoor lebih banyak, maka kita bisa tawarkan lensa yang ada transisinya atau transition atau color matrixnya yang berubah, sehingga transaksinya juga bisa lebih besar dari hanya pelayanan refraksi. Nah, lalu kemudian yang presbiopia kita dengan pelayanan refraksi ini kita memberikan pelayanan refraksi terbaik, kita mengetahui bahwa pasien tersebut adalah presbiopia. Presbiopia dengan pekerjaannya yang dia di depan komputer, kita berikan atau di depan meja kerja, di ruangan, kita berikan yang berbeda dengan presbiopia yang banyak aktivitas di luar. Tentu lensa yang kita tawarkan, misalnya lensa progresif yang sekarang ini lagi banyak diminati oleh konsumen. Lensa progresif banyak desain-desainnya, banyak varian-varian harganya, sehingga kita mengetahui dari awal pelayanan refraksi saja, kita bisa mengetahui bahwa kebutuhan apa yang diinginkan oleh si pasien, sehingga kita bisa tawarkan. Tidak lantas pasien itu hanya, yang penting progresif saja, sehingga transaksinya juga ya sesuai dengan harganya, ya, itu akhirnya tidak tercapai lah. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi pasien. Itu jadi dari mulai pelayanan refraksi ini yang paling penting. Kemudian selanjutnya adalah pelayanan optisi. Setelah refraksi diketahui, maka kita masuk kepada pelayanan optisi. Optisi itu lebih kepada dispensing. Dispensing itu memberikan kacamata terbaik atau alat rehabilitasi terbaik, baik kacamata maupun lensa kontak. Lensa kontak juga ada macam-macam, ada soft lens, ada RGB dan toric gitu ya. Itu bisa diberikan. Dari hasil tadi awalnya adalah pintu masuknya adalah refraksi. Kemudian masuk kepada optisi. Optisinya adalah memberikan alat rehabilitasi yang terbaik, termasuk juga membuatnya. Ini pelayanan optisi ini membuat kacamata, bagaimana menyatukan antara lensa dengan frame sehingga menjadi kacamata yang nyaman, yang diterima atau dipergunakan oleh si pasien atau konsumen. Nah, ini pelayanan optisi ini juga padat dengan ilmu. Bagaimana kita memilihkan frame yang berkualitas, frame yang sesuai dengan kebutuhan si pasien. Misalnya pasiennya banyak olahraga, kita berikan konstruksi yang kuat, konstruksi frame yang kuat. Konstruksi frame yang kuat yang seperti apa. Kemudian lensanya juga lensa yang kuat, misalnya yang tahan benturan. Misalnya ada itu yang tahan benturan, kita bisa berikan. Kemudian dipadukan dengan frame-nya, maka kacamatanya menjadi aman atau awet untuk digunakan untuk olahraga, bahkan olahraga ekstrim. Jadi tadi setelah refraksi masuklah ke pelayanan optisi. Lalu terakhir adalah pelayanan lensa kontak. Dan lensa kontak ini setelah refraksi mungkin ada pasien atau konsumen yang ingin kelihatan praktis, tidak terganggu penglihatannya, tetapi juga dia tidak mau terbebani oleh kacamata, maka bisa menggunakan lensa kontak. Tapi tentu pelayanan lensa kontak ini juga harus dengan ilmunya, maka harus kita lakukan fitting, harus kita pemeriksaan bola matanya dan lain sebagainya, sehingga aman yang diberikan kepada pasien atau si konsumen tadi pelayanan lensa kontak. Nah, ini 3 hal pelayanan di dalam optik yang harus kita gali lebih lanjut. Ya. Nah, pelayanan tadi, ketiga pelayanan tadi, refraksi, optisi, dan lensa kontak ini harus ditunjang oleh kualitas SDM yang handal, yang mempunyai visi jauh ke depan dan dapat mengembangkan strategi
serta kiat-kiat lainnya yang mempunyai keunggulan. Jadi tidak bisa SDM-nya yang melakukan pelayanan tadi orang yang tidak ngerti apa-apa, yang tidak bisa apa-apa atau hanya sekedar kenal saja dengan dunia optik. Tapi harus betul-betul ini adalah SDM yang handal. SDM yang handal itu yang seperti apa? Nah, SDM yang handal ini menurut saya, mohon maaf kalau misalnya ada koreksi, nanti kita bisa diskusi di dalam hal ini. SDM yang handal menurut saya ada sedikitnya harus mempunyai 3 faktor. Yang pertama adalah dia harus memiliki knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Yaitu pengetahuan tentang refraksi itu sendiri, pengetahuan tentang optisi dan lensa kontak. Ya, dan pengetahuan lain tentang dunia bisnis ya. Tetapi ini yang paling penting di dalam bisnis optik ini. Tentang refraksi kita harus terus belajar bagaimana pengetahuan tentang kelainan refraksi. Miopia itu apa, hipermetropia itu apa, presbiopia itu apa, astigmatisme itu apa, penyakit-penyakit yang menyertai sehingga mengurangi penglihatan pasien menjadi menurun, ada low vision itu apa dan lain sebagainya. Sehingga kita memahami pada saat refraksi semua kita mengerti bahwa ilmunya ada di dalam di dalam diri kita. Kita mengetahui ilmunya. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, begitu menghadapi pasien ini apa ya, terus kita akhirnya kebingungan sendiri. Kemudian pengetahuan tentang optisi. Bagaimana kita harus mengetahui bagaimana tadi bahan-bahan frame, bahan-bahan lensa, terus jenis-jenis frame, jenis-jenis lensa, konstruksi frame. Kita harus tahu sehingga begitu memberikan kepada si pasien atau si konsumen, kita bisa menjelaskan bahwa ini cocok untuk Bapak, cocok untuk Ibu karena konstruksinya bagus, sesuai dengan kebutuhan Ibu. Pada saat Ibu bekerja atau Ibu lagi di luar, Ibu bisa lebih nyaman dengan frame atau dengan lensa ini. Ini ada di dalam lensa saja. Kalau frame barangkali untuk mahasiswa, calon mahasiswa ini frame ada konstruksinya. Ada full frame, ada rimless, ada supranilon, kemudian ada semi rimless dan lain sebagainya. Sementara untuk lensa ada lapisan-lapisan yang disematkan di dalam lensa sehingga membantu lebih baik lagi performa atau cara kerjanya lensa. Ada anti refleksi, dia mengurangi sinar. Kemudian ada sekarang yang lagi terkenal adalah blue cut atau blue semacam lensa mengurangi sinar biru. Kemudian ada colormatic atau transition. Teknologinya sekarang transition aja sampai sudah ke teknologi ke-7, bahkan mungkin nanti ke-8 yang dia berubahnya sangat cepat dan lain sebagainya. Itu sangat diperlukan pengetahuan ini. Kita tinggal 5 menit Pak ya. Ya. Tinggal 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi, masih banyak ya, Pak. Ya, kemudian lensa kontak, pengetahuan ya. Kemudian selain knowledge ini juga harus kita punya skill atau keterampilan ya, keterampilan. Nah, ini keterampilan bagaimana kita tadi pengetahuan tadi diterapkan. Kita ahli. Bagaimana cara memeriksanya? Bagaimana tes-tes yang dilakukan, Elder test, kemudian WFDT, Watford test, sehingga binokularitinya seperti apa, kita bisa lakukan tes itu. Optisi juga, keahlian kita bagaimana membuat kacamatanya, dan keahlian memasang lensa kontak, fitting lensa kontak. Ini keterampilannya sangat diperlukan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah attitude, sikap atau perilaku. Ini akhlakul karimah ini. Jadi tadi pengetahuan dan keterampilan atau keahlian harus dikemas dengan sikap yang baik, tidak angkuh, tidak sombong, tidak harus sopan kepada pasien, sopan kepada rekan sejawat, sopan kepada yang lain. Jadi ini yang akhlak yang harus membentuk dari ilmu pengetahuan dan skill tadi, yang membungkus tadi, sehingga kita rendah hati gitu ya, bukan rendah diri tapi rendah hati. Ini 3 hal yang menurut saya penting di dalam pelayanan tadi. Harus ada pengetahuan, harus ada skill, dan harus ada
attitude atau tingkah laku yang baik atau akhlak ya. Kalau dalam Islam itu akhlakul karimah. Kemudian jadi kesimpulannya kacamata koreksi dan lensa kontak adalah usaha atau bisnis yang merupakan akibat dari pelayanan tersebut. Kita berikan pelayanan, maka setelah pelayanan tadi dilaksanakan, maka terjadilah bisnis. Ini Anda membutuhkan kacamata ini. Jadi kacamata koreksi itu adalah atau lensa kontak adalah usaha atau bisnis yang merupakan akibat dari pelayanan. Kalau tidak ada pelayanan tadi, maka tidak ada. Maka ini yang harus ditegakkan di dalam bisnis tadi. Maka dari hasil pelayanan tadi, keberhasilan pelayanan dapat menimbulkan hal sebagai berikut. Pertama adalah keputusan pihak pelanggan untuk segera membeli produk yang kita tawarkan pada saat itu juga. Jadi begitu diberikan pelayanan yang terbaik, maka begitu dia merasakan nyaman si pasien, maka dia langsung akan memutuskan, saya akan beli apa yang disampaikan oleh RO tadi atau yang memberikan pelayanan. Kemudian menumbuhkan kepercayaan. Setelah diberikan pengetahuan, kemudian skill kita juga mumpuni dan sikap kita juga baik, maka pelanggan akan percaya kepada apa yang kita tawarkan, termasuk juga percaya kepada optik kita sendiri. Lalu mempertahankan pelanggan agar tetap loyal, bahkan nanti dia akan datang dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya. Kemudian dapat mendorong pelanggan untuk kembali membeli lagi produk optik kita. Dan yang terakhir adalah tidak ada komplain di situ, karena sudah dijelaskan dari awal. Nah, lalu tadi semua dari pengetahuan, kemudian skill atau keterampilan dan attitude tadi, Anda tidak salah. Mahasiswa-mahasiswa baru ini Anda tidak salah memilih Arogapopin. Karena semua itu, pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan attitude akan Anda dapatkan di dalam dunia pendidikan Arogapopin ini. Arogapopin akan mendidik Anda untuk menjadi pengusaha yang sukses, menjadi RO yang profesional. Ya. Yang kebetulan memang kenapa arahnya jadi pengusaha, kebetulan 90% ini lulusan RO ini diserap di dunia optik, dan bahkan banyak yang menjadi pengusaha optik. Jadi Anda tidak salah, Anda sudah tepat, dan Anda harus berbangga memilih Akademi Refraksi Optisi ini, karena nanti akan diberikan pengetahuan, knowledge, skill, dan attitude tadi. Nah, ini bagaimana dilengkapi oleh lengkapi oleh dosen-dosen yang berkualitas di Arogapopin ini, dan juga ruang kuliah yang nyaman. Mudah-mudahan nanti kita bisa segera untuk kuliah tatap muka, meskipun sekarang masih tetap online. Ya, mudah-mudahan ilmunya tetap tidak akan berkurang dan keterampilan juga akan terus bertambah. Lalu penting nggak tadi ilmu pengetahuan itu ditunjang oleh alat? Penting, karena alat juga sangat menunjang. Dan di Arogapopin ini jangan salah, di Arogapopin ini alatnya insya Allah ini lengkap. Karena apa? Di sini nih, di sini kuncinya. Gedung Akademi Refraksi Optisi dan Pusat Desain Optik. Dulu dirancang pada tahun 2007 ini menjadi tempat untuk pusat desain optik, sehingga para pengurus Gapopin pada saat itu dan sampai sekarang itu akan ditingkatkan. Ini juga menjadi konsennya dari Pak Thomas, ini Ketua Yayasan, ingin melengkapi alat-alat di Arogapopin ini untuk sehingga kita menjadi pusat desain optik, bagaimana merancang desain-desain lensa, bagaimana merancang desain-desain frame. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Jadi sekali lagi, Anda harus semangat, insya Allah bisa jadi pengusaha yang sukses, dan Anda tidak salah untuk bergabung di Arogapopin ini, karena Arogapopin akan mempersiapkan mahasiswa menjadi RO yang profesional dan calon pengusaha yang sukses. Jadi saya juga kebetulan sebagai ketua pengawas nitip kepada direktur untuk didik ini mahasiswa untuk menjadi RO yang profesional dan jadi calon pengusaha yang sukses dengan tadi knowledge, skill, dan attitude yang akhlakul karimah. Dan juga pada Pak Thomas untuk terus untuk dananya alat-alat bisa dilengkapi. Terima kasih, sarana prasarana dilengkapi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.